Kaisar Agung Dao bela diri. Ledakan. Nenek moyang klan Tianjian mengulurkan jarinya, dan cahaya pedang tebal menyambar. Engah. Sinar cahaya pedang menghancurkan langit dan bumi. Luo Xiu tidak mampu melawan di bawah penindasan para orang suci. Meski darah berceceran, Luo Xiu tidak mati dan masih mengertakkan gigi dan bertahan. Cangkang yang sangat kuat. Untuk mampu meredam tubuh sekuat itu di usia yang begitu muda, entah berapa banyak peluang dan rejeki yang telah dia terima. Jika dia menggunakan tubuhnya untuk memurnikan ramuan, dia akan mampu memurnikan ramuan ilahi ciptaan yang mengandung esensi tak terbatas. Orang tua dari suku pedang surgawi mencibir, dan melihat seberkas cahaya pedang terbelah dengan tangannya, seperti seekor kucing yang menangkap seekor tikus sedang menggoda mangsanya di tangannya. Oke, jangan buang waktumu untuk junior ini lagi. Membunuhnya juga akan menghilangkan bahaya tersembunyi di masa depan. Kata orang suci tua lembah Juegun dengan sungguh-sungguh. Gu Fengru, jenius terkuat di garis keturunan mereka, mati di tangan Luo Xiu, dan tombak hitam yang tidak lengkap juga direnggut dari tangan Gu Fengru. Meskipun orang-orang di lembah Jueqiang tidak tahu kapan Gu Fengru mendapatkan artefak asal-asal yang tidak lengkap, karena itu adalah peninggalan Gu Fengru, mereka tentu ingin mengambilnya kembali. Pada saat yang sama, kata-katanya juga menyentuh hati orang-orang kudus lainnya. Mereka semua menyaksikan kebangkitan dan potensi Luo Xiu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dan tidak boleh menimbulkan masalah lebih lanjut. Ledakan. Dalam sekejap, para wali mengambil tindakan lagi. Daging dan darah di tubuh Luo Xiu meledak satu persatu, bahkan tulangnya terlihat di banyak tempat, membuatnya tak mampu bersaing sama sekali. Adapun Ji Shen, dia tidak bisa melakukan intervensi sama sekali saat ini. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Luo Xiu dan melindungi wanita muda Yan Yuer. Kapan? Pada saat ini, bel berbunyi bergetar. Gelombang lonceng yang terlihat dengan mata telanjang naik turun, menyapu ke segala arah dalam sekejap. Tubuh banyak biksu dari silsilah tak berujung meledak, berubah menjadi hujan darah beterbangan di langit. Jelas sekali, pukulan ini ditujukan pada banyak biksu yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, Raja Suci dan Kaisar Suci yang jumlahnya tidak diketahui terbunuh. Siapa yang berani membunuh kultivator saya dari garis keturunan yang tak ada habisnya? Semua orang suci meraung, semuanya dipenuhi roh jahat. Saat ini, seorang pria mengenakan gaun hijau berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Hancurkan Dao Bell. Fang Yi, Zhu Fen dan Lu Qing sama-sama mengenali orang ini. Karena orang ini pernah muncul saat berada di Jiu Feng Dao Tian. Fang Yi yang asli hanyalah seekor semut yang bahkan bukan orang yang tercerahkan. Tidak ada yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan, dia akan mampu mencapai prestasi yang mengejutkan dan mengintegrasikan semangat sejatinya ke dalam Dao Mi Dao Bell. Mengambil Mi Dao Zong sebagai tubuhnya, dia memulai jalan untuk menjadi yang paling kuat. Ada beberapa sebab dan akibat, mari kita perlakukan sebagai penyelesaian. Mata Fang Yi dingin, terutama pada Lu Qing dan Zhu Fen. Di masa lalu, dia pernah mengikuti guru tercerahkan Gu Yue. Zhu Fen, Lu Qing, dan Hua Gui sezaman dengan pencerahan Gu Yue. Kemudian, di medan perang nirwana yang mereka alami, mereka diam-diam menyerang dan membunuh pencerahan Gu Yue untuk merebut ciptaan. Jika pencerahan Gu Yue tidak melindunginya, mantan Fang Yi akan binasa baik secara fisik maupun mental. Bagaimana dia bisa berada di tempatnya saat ini? Hanya kamu. Bahkan jika kamu mendapatkan lonceng penghancur Dao, wilayahmu tidak lebih dari ini. Aura yang kuat memenuhi udara. Semua orang suci yang hadir dapat merasakan bahwa kultivasi Fang Yi juga berada pada tingkat orang suci, bukan sesuatu yang begitu kuat sehingga orang-orang memandangnya. Awalnya aku tidak ingin terlibat, tapi karena beberapa alasan, aku harus melakukan perjalanan. Suara lain terdengar. Seorang pria berbaju hitam keluar dan berdiri di samping Fang Yi. Di belakangnya, ada bayangan samar monumen penekan jiwa, yang tampaknya merupakan salah satu dari 10 senjata terkuat. Nenek moyang iblis kuno. Mata seseorang menyipit dan mereka berseru. Yang disebut nenek moyang iblis kuno adalah nenek moyang klan iblis kuno di antara 10 klan dewa besar yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa nenek moyang iblis kuno adalah keturunan iblis kuat dari zaman paling kuno dan kekuatan yang tak ada habisnya. Di zaman yang jauh, nenek moyang iblis kuno ini disegel di sisa-sisa monumen penekan jiwa oleh orang kuat tabu tertentu. Tanpa diduga, dia akan muncul saat ini. Tidak hanya itu, seperti Fang Yi, dia juga menggunakan semangat sejatinya untuk menguasai senjata paling ampuh dan menempuh jalan untuk menjadi yang paling kuat. Senior Fang. Luo Xiu tersenyum saat ini. Akhirnya, dia tidak berjuang sendirian. Kemunculan Fang Yi membuatnya sangat terharu sekaligus bersyukur. Tuan muda, Anda telah menderita.
Mata Fang Yi juga tertuju pada Luo Xiu, dan ketidakpedulian di matanya menghilang dan berubah menjadi senyuman dan penghargaan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan pertumbuhan Luo Xiu dengan matanya sendiri. Dari menjadi lemah di dunia peri, selangkah demi selangkah ke dunia tanpa akhir, dia menjadi semakin kuat. Saat berbicara, Fang Yi mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan sebuah tangan besar menyelimuti Luo Xiu. Dalam hal ini, Luo Xiu tidak melawan dan membiarkan Fang Yi menangkapnya dan mendarat di sampingnya. Kamu bukan anak nakal, aku tidak pernah mengira kamu bisa tumbuh sampai titik ini dalam waktu sesingkat itu. Nenek moyang iblis kuno memandang Luo Xiu dan berkata, seseorang yang melintasi generasinya sangatlah kuat bahkan di lautan kekacauan dan dunia abadi. Fang Yi juga senang, dan dia juga senang Gu Yue menjadi seorang Tao. Anda bisa berjalan di jalur jati diri Anda di usia yang begitu muda, dan potensi masa depan Anda tidak terbatas. Mungkin dalam beberapa tahun, Anda akan mampu melampaui kami. Nenek moyang iblis kuno juga berkata dengan senyuman langka. Harus dikatakan bahwa merupakan pencapaian langka untuk dipuji oleh leluhur iblis kuno yang arogan. Lagi pula, sudah berapa lama Luo Xiuce berlatih? Bahkan tidak sampai 100.000 tahun, hanya sekitar 50.000 tahun. Jika dia diberi waktu 50.000 tahun lagi, dia pasti bisa setidaknya memasuki alam suci, dan bahkan mungkin mencapai alam kaisar agung. Seorang kaisar muda yang telah berlatih selama 100.000 tahun? Dalam sejarah kuno yang tak ada habisnya ini, hal itu belum pernah terdengar. Bahkan beberapa kaisar besar yang akhirnya berubah menjadi tabu setidaknya telah berlatih jutaan kali ketika mereka mencapai alam kaisar agung. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kamu dan aku semua akan mati. Semuanya baik-baik saja. Banyak orang suci dari garis keturunan yang tak ada habisnya berdiri bersama, dengan niat membunuh yang melonjak. Beraninya sekelompok sampah berbicara tanpa malu-malu. Nenek moyang iblis kuno memiliki mata yang dingin, dan bayangan iblis sepanjang 10.000 kaki muncul di belakangnya, mengangkat hantu monumen penekan jiwa. Dahulu kala, nenek moyang iblis kuno juga menjelma menjadi tabu. Namun karena alasan tertentu, situs tersebut dikepung oleh tabu digital dan akhirnya disegel. Meskipun tingkat kultivasinya belum banyak pulih sekarang dan dia hanya berada di alam suci, alam dan visinya untuk melangkah ke tingkat tabu di masa lalu jauh melampaui perbandingan para suci di dunia ini. Jauh sekali. Banyak orang kuat dari penciptaan Dautian berkumpul. Disue berdiri dengan hormat di samping seorang lelaki tua dengan roh abadi dan berbisik, leluhur, bagaimana caramu memilih? Silsilah-silsilah utama yang tak ada habisnya semuanya memiliki eksistensi setingkat orang suci. Kecuali 10 silsilah utama, yang bertekad untuk melawan Luo Xiu dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada silsilah utama lainnya yang memperjelas posisi mereka. Di antara orang-orang dari garis keturunan tertua, mata tua Su Chengan memandang Luo Xiu dengan ekspresi rumit. Bagaimana dia bisa begitu keterlaluan? Saat menyaksikan legenda dan pertumbuhan Luo Xiu, Su Chengan pasti mengenal Luo Xiu lebih awal dari yang lain. Saat itu, Luo Xiu bahkan belum memasuki dunia abadi. Sebagai perampas kehidupan, dia mengetahui misinya dan menjalankannya sepenuhnya, mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi selangkah demi selangkah. Tapi dia tidak menyangka jalan Luo Xiu akan berjalan lebih cepat. Bahkan bagi peramal, orang ini telah menjadi tabu, dan siapapun yang berani memperhitungkan nasibnya akan mati. Bab 3317 Tuan Kaisar Abadi. Saat ini, semua warisan utama sedang menunggu dan diawasi. Dan di atas kehampaan, Fang Yi, leluhur iblis kuno, berhadapan dengan orang-orang suci dari 10 warisan utama, dan pedang mereka berperang. Semuanya, kita bisa bekerja sama untuk membunuh kedua orang ini. Selama kita menghancurkan roh sejati mereka, kita bisa mendapatkan 2 artefak asal, kata Zhu Fen. Zhu Fen, kamu pantas mati. Mata Fang Yi menampakkan cahaya yang menakutkan, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu dan menghancurkan segala sesuatu. Berdengung. Tidak ada peringatan. Sosok Fang Yi menghilang dari tempatnya. Saya melihat tubuhnya dipenuhi cahaya cian, menerobos rintangan dan batasan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Dewa Suci Zhu yang terbakar membakar dan membunuhnya. Ledakan. Keduanya bertarung, dan cahaya serta api ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Tuhan Suci Surga yang terbakar berdiri di tengah lautan api, seperti guru dewa yang terbakar, mengaum untuk membakar langit dan memasak bumi. Ledakan. Disertai dengan suara keras yang tumpul. Tubuh Dewa Suci Surga terbakar bergetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Fang Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, dan kekuatan penghancur Tao terkondensasi di telapak tangannya, berubah menjadi pedang dewa dan menebas. Holy Lord Burning Heaven dengan cepat mengorbankan senjata ajaibnya untuk bersaing dengannya. Kiang.
Kejutan sonik yang mengerikan menembus emas, memecahkan batu, dan menghancurkan ruang hampa. Senjata ajaib yang kuat dengan kekuatan tak tertandingi langsung dipotong-potong. Tuan suci surga yang terbakar hanya bisa terus mundur, dan benar-benar tertekan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini membuat Holy Lord Burning Sky sangat marah. Dia telah berlatih di level puncak Holy Lord selama beberapa tahun di era kekacauan, dan ini adalah pertama kalinya dia ditekan seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak peduli berapa lama dia berlatih, dia tetap kalah dengan orang lain. Kalian semua menyerang bersama-sama, jangan beri mereka kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lu Qing berbicara dengan dingin saat ini. Jelas sekali dia telah melihat bahwa kekuatan tempur Fang Yi sangat kuat, melampaui puncak orang suci biasa. Jika dia bertarung sendirian, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Bagus. Mari kita bertindak bersama. Dalam sekejap, para orang suci dari 10 silsilah utama mengambil tindakan satu demi satu. Penguasa suci Istana Surgawi kuno melangkah maju, membuat segel dengan telapak tangannya, dan meledak dengan kekuatan ilahi yang tak terukur. Sosok humanoid kuno muncul. Legenda mengatakan bahwa pendiri Istana Surgawi pernah menguasai 3000 langit dalam satu era. Kalian hanya punya begitu banyak kemampuan. Fang Yi mencibir. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Penguasa suci Ziyang Dautian berteriak dengan dingin. Hari ini, kamu akan mati jika menunggu. Orang suci tua lembah Jue Qiang tampak serius. Beraninya sekelompok sampah berbicara begitu arogan? Nenek moyang iblis kuno berteriak, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung menuju ke kerumunan. Dia juga berada di alam suci, dan dia lebih kuat dari yang lain. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah menyelimuti beberapa orang suci dan bertarung melawan para pahlawan sendirian. Lonceng kehancuran berbunyi. Sosok Fang Yi menghilang dan berubah menjadi lonceng dewa biru. Berdengung. Lonceng yang menakutkan bergema, dan bahkan mereka yang berada di level puncak Holy Lord pun merasa ketakutan. Dengan kekuatannya sendiri, Fang Yi mampu menahan kondisi puncak ketiga orang suci. Anda harus tahu bahwa budidaya Fang Yi sendiri sebenarnya baru di awal Saint Realm. Ini sudah merupakan pertarungan peningkatan level, namun dia masih mampu bersaing dengan mereka bertiga, yang menunjukkan bahwa dia memang telah memulai jalur untuk menjadi yang terkuat. Namun, ada terlalu banyak orang kuat dari 10 warisan teratas. Selain Holy Lord tingkat puncak, ada banyak orang suci tingkat akhir dan orang suci tingkat menengah. Meski kekuatan mereka tidak sebaik Fang Yi, mereka tetap bisa menimbulkan ancaman tertentu baginya jika bergabung untuk mengepungnya. Engah! Nenek moyang iblis kuno menunjukkan kekuatannya dan menangkap seorang lelaki tua yang berada di tahap tengah alam suci. Dengan keras, dia menghancurkannya menjadi kabut darah. Kekuatan menekan roh meresap, menghancurkan dan membunuh roh jiwa yang sebenarnya. Selama ada orang yang dibunuh olehnya, bahkan roh sejati pun akan musnah dan hilang sama sekali. Aku di sini untuk melawanmu. Seorang lelaki tua dari klan Tianjian datang untuk membunuhnya. Dia adalah makhluk terkuat di dunia, dan ilmu pedangnya telah berkembang hingga tingkat tertinggi. Meskipun klan Tianjian telah menurun, tapi dia, nenek moyang klan Tianjian, jelas merupakan salah satu orang kuat yang paling menakutkan di alam Holy Lord. Siapapun yang berkomplot melawan garis keturunanku yang tak ada habisnya akan mati, kata orang suci Tianjin dari Gunung Qingling dengan nada serius. Klan iblis kuno adalah keturunan dari klan iblis paling kuno. Mereka yang bukan dari klan kita pasti memiliki pikiran yang berbeda dan harus dihukum. Keluarga Gudi Yunding berkolusi dengan Cugu dan harus dihancurkan. Dua kalimat Tianjin Sengzun ini mengungkapkan beberapa rahasia-rahasia. Persetan denganmu, rencana apa yang telah kurencanakan untuk melawanmu? Leluhur iblis kuno meraung. Kami di silsilah Yunding tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf atas hal-hal yang tidak ada habisnya. Hanya karena Kaisar Agunggu memiliki persahabatan dengan Cugu yang kuat, dia menghancurkan keluarga Yunding saya. Yang pantas dihukum adalah Anda. Menyebutkan masa lalu, hati Fang Yi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dulu, saya tidak tahu kenapa karena identitasnya. Tetapi sekarang dia telah mencapai alam dan level tertentu dan telah mengetahui kebenaran tahun itu, seberapa marahnya dia di dalam hatinya. Perang pecah. Meskipun leluhur iblis kuno dan Fang Yi sangat kuat, namun, ada sejumlah besar orang suci yang kuat dari 10 warisan utama, dan beberapa dari mereka memiliki senjata sihir tingkat kaisar yang kuat. Seiring berjalannya waktu, bahkan mereka yang sekuat nenek moyang iblis kuno harus menghindari tepian untuk sementara, jika tidak, mereka akan benar-benar melakukannya. Ada kemungkinan mereka akan dibunuh di sini. Kamu pasti mati, dan tidak ada yang bisa mengubah hasilnya.
Dipimpin oleh Tianjin Shengzun, orang-orang kuat dari 10 warisan besar yang tak ada habisnya telah sepenuhnya berada di atas angin dan menutup dunia, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ya, tiba-tiba, sebuah desahan datang, seolah-olah itu membentang dalam ruang dan waktu yang abadi. Saat dia mendengar suara ini, mata Luo Xiu menyipit. Karena dia sudah tidak asing lagi dengan suara ini. Dia pernah berlatih dengan seorang lelaki tua. Tuan Kekaisaran. Menurut legenda, keberadaan misterius yang membimbing dan mengajar beberapa orang berkuasa di alam Kaisar Agung. Bahkan Fang Yi mampu berkultivasi ke levelnya saat ini dalam waktu singkat karena bimbingan dari guru Kaisar. Master Kekaisaran adalah eksistensi yang sangat kuno. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Bahkan ada legenda bahwa dia ada di zaman paling kuno, dan beberapa kaisar kuno telah menerima bimbingannya. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu? Seorang Holy Lord dari klan roh berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dan ada sepasang sayap dewa emas di belakang punggungnya. Seperti pedang surgawi, pedang itu bisa mengoyak langit abadi. Ci. Pada saat ini, seberkas cahaya ilahi terbang, dan dalam sekejap, sinar itu sampai ke depan Holy Lord of the Spirit Clan. Engah. Saat berikutnya, pupil orang suci itu melebar, alisnya tertusuk, roh aslinya hancur, dan hanya tubuhnya yang tersisa, jatuh dari langit. Tuan yang suci, mati. Hal yang paling menakutkan adalah seorang suci meninggal sebelum siapapun yang hadir dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Hal ini membuat banyak orang suci tergerak, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Era ini akan segera berakhir, dan malapetaka yang sebenarnya akan datang dari akhir aslinya. Mengapa tetap keras kepala? Suara Tuan Kaisar tenang dan tenang tanpa sedikit pun kembang api. Temui Tuan Kekaisaran. Banyak orang berkuasa yang hadir mengubah warna kulit mereka dan memberi hormat dengan hormat. Bayangan samar muncul, itu adalah Master Kekaisaran. Beku biasa tidak dapat mengenalinya. Namun, dalam berbagai tradisi besar, potret guru kekaisaran beredar. Karena banyak dari 3.000 ahli tingkat kaisar yang muncul dalam sejarah era tanpa akhir telah menerima bimbingan dari para penguasa kekaisaran. Keberadaan guru kekaisaran dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat transenden. Dia telah mengajar banyak orang kuat dan pahalanya tidak dapat diukur. Di masa lalu, guru kekaisaran tinggal dalam pengasingan di dekat Feixianmen, tidak diketahui dunia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan guru kekaisaran terlalu transenden, dan statusnya di benak banyak biksu di dunia Tao dapat disebut sebagai legenda di antara legenda. Lelucon ini harus dihentikan, era akan segera berakhir, dan tidak ada gunanya melanjutkan perjuangan, kata Tuan Kaisar dengan suara tenang. Kami tidak berani melanggar perintah guru kekaisaran, tetapi putra Luo Xiu ini telah membunuh banyak murid kami. Jadi dia harus membayar nyawanya dengan nyawanya. Pada saat ini, orang suci emas surgawi dari Gunung Qingling berbicara. Ya, kita bisa menghentikan perang, tapi Luo Xiu perlu memberikan penjelasan. Para wali lainnya juga menyatakan pendirian mereka. Jelas sekali semua orang suci dari 10 silsilah utama juga telah memperhatikan bahwa guru kaisar yang muncul saat ini hanyalah bayangan. Padahal yang namanya Kaisar Master ditakuti. Tapi sangat jelas bagi mereka bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Luo Xiu. Jika mereka melewatkannya, dengan tingkat pertumbuhan Luo Xiu, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan menyelesaikannya di masa depan. Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta penjelasan kepada saya. Bayangan Master Kekaisaran perlahan menggelengkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya yang santai, seberkas cahaya menghantam leluhur klan pedang hari itu seperti pedang. Kiang! Nenek moyang klan pedang surgawi berteriak keras, memusatkan keterampilan pedangnya dan menebas. Pedang ini seakan mampu menghancurkan alam semesta dan menebang matahari, bulan dan bintang. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang tumpul, tubuh leluhur klan Tianjian terbang keluar, berlumuran darah, dan menderita luka berat di tempat. Segera setelah itu, guru kekaisaran mengambil tindakan lagi, menutupi langit dan matahari dengan satu telapak tangan, menyelimuti orang suci dari Xiang Dautian. Orang kuat itu meraung dengan marah dan berdiri untuk melawan. Namun, saat berikutnya, waktu dan ruang terhapus. Orang kuat di alam suci ini benar-benar tidak berdaya dan menghilang ke udara. Master Kekaisaran, yang selalu tenang dan acuh tak acuh, akan bertindak seperti sambaran petir jika dia tidak mengambil tindakan. Meskipun kedatangannya ke sini hanyalah bayangan, itu bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh Holy Lord. Sulit membayangkan sejauh mana jangkauan wilayahnya sendiri. Ah! Jeritan itu terdengar keras. Nenek moyang klan pedang pada hari itu dikenal sebagai salah satu biksu terkuat yang berdiri di puncak dunia Tao. Kepalanya ditembus, raga dan ruhnya hancur, raganya mati dan jiwanya hilang.
Satu demi satu, orang-orang kuat di alam suci jatuh satu demi satu, membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan dan dipenuhi teror yang tak ada habisnya di hati mereka. Ini adalah guru kekaisaran. Sesosok hantu turun ke sini dan masih mampu membunuh, mengejutkan orang-orang kuat di langit. Ledakan. Kaisar Guru dengan santai bertepuk tangan, dan meskipun dia mengorbankan senjata sihir tingkat kaisar, banyak orang suci dari 10 warisan utama terbang satu demi satu. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar di langit. Sebuah retakan muncul di kehampaan. Kemudian seorang pria jangkung keluar. Aura di tubuh orang ini tidak dapat diprediksi, jauh lebih unggul dari Holy Lord. Jelas sekali, ini adalah seorang kaisar agung yang telah lama hidup mengasingkan diri di antara 3000 dao surga. Kaisar Master, hentikan. Pria kekar itu memandangi sosok samar Kaisar Master dengan cahaya terang di sekujur tubuhnya. Chang Takong, kamu tidak bisa menghentikanku. Sang guru kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang ini pantas mati. Kaisar Takong. Kaisar. Banyak biksu dari silsilah yang tak ada habisnya semuanya sangat terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi para wali di Takong Dojo. Karena mereka selalu mengira bahwa mantan Kaisar Takong telah pergi ke laut kekacauan atau dunia abadi, namun mereka tidak menyangka bahwa dia selalu berada di alam Tao dan tidak pernah pergi. Bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan silsilahku yang tak ada habisnya. Kaisar Takong berteriak dengan dingin, meskipun kamu telah memberikan bimbingan kepada banyak orang, aku, Takong yang lebih tua, tidak pernah menerima bantuan apapun darimu, jadi aku tidak perlu memberimu wajah apapun. Jika kamu memilih untuk pergi, masih ada ruang untuk penebusan. Jika tidak, aku akan membunuh inkarnasimu. Tidak tahu malu untuk berbicara besar. Sang guru kekaisaran tersenyum, kalau begitu biarkan saya melihat hasil apa yang telah Anda, yang disebut Kaisar Agung Takong, capai selama bertahun-tahun dalam keadaan tidak aktif ini. Saat dia berbicara, hantu guru kekaisaran berjalan di udara, berjalan menuju lokasi Kaisar Takong, dengan tenang dan tenang. Ledakan. Kaisar Takong membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, tatanan jalan itu mengembun dan berubah menjadi istana, bergegas menuju Tuan Kaisar untuk menekannya. Master Kekaisaran perlahan mengangkat tangannya dan menekannya dengan telapak tangannya. Ledakan. Istana yang diubah berdasarkan tatanan jalan besar hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Bahkan kekuatan magis yang digunakan oleh Kaisar yang kuat dengan mudah hancur di depan Tuan Kekaisaran. Saat ini, Tuan Kaisar menunjukkan kemegahannya yang tak tertandingi. Meskipun ada banyak legenda tentang dia yang beredar di dunia Tao, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya mengambil tindakan, dan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan Kaisar legendaris yang telah membimbing banyak Kaisar besar. Kekuatan. Berdengung. Sebuah roda rolet muncul, berdengung dan berputar, dan cahaya ilahi terang yang tak berujung meledak, berubah menjadi rantai keteraturan jalan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Roda transformasi. Salah satu dari 10 senjata ilahi terkuat, artefak utama legendaris yang dapat mengubah 10.000 benda menjadi ketiadaan. Berbeda dari pagoda giok putih yang diperoleh Luo Xiu, roda transformasi yang dikendalikan oleh Kaisar Takong adalah artefak yang lengkap. Dan tidak seperti leluhur iblis kuno dan Fang Yi, mereka menggunakan senjata paling kuat sebagai tubuh fisik dan belum mengembangkan jalur ini ke tingkat yang tinggi. Mereka masih belum mampu menunjukkan kekuatan tertinggi dari monumen penekan jiwa dan lonceng penghancur Dao. Adapun Kaisar Takong, sebagai orang kuat di alam Kaisar Agung, dia bertanggung jawab atas senjata tertinggi, dan kekuatannya di luar imajinasi. Tidak berlebihan. Pada saat ini, Kaisar Takong menunjukkan kekuatan tempur terhebat di zamannya. Pada saat ini, tubuh Kaisar dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Dia menjentikkan jarinya, dan berkas cahaya itu seperti pedang, terus-menerus mengenai roda transformasi, menjatuhkan senjata yang sangat kuat ini ke udara. Getarannya bergetar. Pada saat yang sama, guru Kaisar melangkah maju, tubuhnya seperti siluet sekilas, bergerak melalui kehampaan. Ledakan. Terdengar suara keras, dan sosok Kaisar Takong seolah tertembus. Apa? Kaisar benar-benar kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap, semua orang terkejut. Keberadaan alam Kaisar Agung adalah era terakhir dan mewakili puncak. Setiap Kaisar Agung yang muncul adalah eksistensi yang tak terkalahkan di zamannya. Dalam pandangan Tianjin Shengzun dan lainnya, kemunculan Kaisar Takong pasti akan menyelesaikan segalanya. Namun mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Kaisar tidak sebaik inkarnasi hantu Tuan Kaisar. Imperial Master yang legendaris begitu kuat. Meskipun guru kekaisaran telah mengajar banyak Kaisar Agung, di mata banyak orang, mampu menunjukkan Kaisar Agung tidak berarti bahwa seseorang jauh lebih baik daripada Kaisar Agung, apalagi inkarnasi dari hantu. Jika kekosongan itu tidak dihancurkan, aku tidak akan mati.
Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Sebuah pusaran muncul di kehampaan, dan Kaisar Takong, yang sepertinya baru saja terbunuh, keluar tanpa cedera. Ledakan. Aura yang lebih kuat dan menakutkan melonjak dari tubuh Kaisar Takong, menelan gunung dan sungai dengan kekuatannya, dan kekuatan sucinya tak terukur. Ledakan. Kaisar Takong mengaktifkan roda Tao, mengilhami kekuatan yang besar dan tak terduga, menenggelamkan hantu Tuan Kaisar. Jika Tuan Kaisar datang sendiri, dia tidak akan berani bertarung dengan Kaisar Takong di levelnya. Tapi itu hanya bayangan, sebagai orang kuat di alam Kaisar Agung, apa yang harus dia takuti? Semuanya, mari kita bertindak bersama untuk mengaktifkan senjata ajaib tingkat Kaisar dan membantu Kaisar. Kata Yang Mulia Tianjin. Untuk sementara waktu, banyak orang suci mengambil tindakan satu demi satu, dan kekuatan senjata sihir tingkat Kaisar diaktifkan. Cahaya ilahi yang terang membubung ke langit dan penglihatan tak berujung muncul, dengan kekuatan yang menakjubkan. Banyak orang suci bergabung dengan Kaisar Takong untuk membunuh hantu guru Kaisar di sini. Namun, semua ini ditakdirkan untuk menjadi tidak berguna sama sekali. Karena ranah master kekaisaran jauh melampaui imajinasi mereka. Saya melihat hantu Kaisar Guru melangkah di udara, membuat segel dengan telapak tangannya, dan menerbangkan roda transformasi dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dampak mengerikan menyebar, menghancurkan jalan keteraturan yang tak terhitung jumlahnya, dan roda transformasi seperti aliran cahaya, terbang keluar dan menghantam kerumunan orang yang tak ada habisnya. Melarikan diri, seseorang berteriak, merasa ngeri. Roda transformasi adalah salah satu dari 10 senjata terkuat dalam legenda. Itu disertai dengan era tanpa akhir dan merupakan artefak yang diubah oleh Yuan Chu. Beberapa orang bereaksi sedikit lebih lambat dan langsung dihancurkan oleh roda transformasi, tanpa meninggalkan jejak pada tubuh mereka. Bahkan orang kuat di Sein Realm tidak dapat menahannya. Ini bukanlah tingkat dan tingkat kekuatan yang sama. Ekspresi Kaisar Takong juga berubah. Kekuatan inkarnasi hantu dari Tuan Kaisar melebihi ekspektasinya. Dibandingkan dengan semua Kaisar Agung yang muncul dalam silsilah yang tak ada habisnya, Kaisar Takong relatif muda. Ketika dia menjadi Kaisar Agung, Master Kekaisaran sudah menjadi legenda dan sudah lama tidak muncul. Tahap awal tanpa akhir, tahap tengah tanpa akhir, tahap akhir tanpa akhir. Jika era tanpa akhir dibagi menjadi 3 periode waktu, periode munculnya Kaisar Guru berada pada tahap awal dan tengah dari ketiadaan akhir, sedangkan Kaisar Takong menjadi Kaisar Agung pada tahap akhir dari ketiadaan akhir. Legenda mengatakan bahwa Master Kekaisaran bukanlah milik yang tak berujung. Bahkan di zaman paling kuno, ada banyak kaisar kuno yang menerima bimbingan dari guru kekaisaran. Oleh karena itu, banyak orang kuat dari silsilah Wuren berspekulasi bahwa Kaisar Master kemungkinan besar adalah orang kuat dari silsilah kuno. Tujuan menunjukkan Kaisar kuno dan Kaisar Agung adalah untuk menata tata letaknya. Faktanya, tidak hanya penguasa kekaisaran, tetapi juga banyak orang kuat dari zaman paling awal dan paling kuno telah mencoba membuat rencana, yang menyebabkan reaksi keras di antara orang-orang kuat dari garis keturunan Wufen. Bahkan Luo Xiu sendiri tidak memikirkannya. Tuan Kaisar akan benar-benar muncul saat ini, dan dia tidak akan ragu untuk melawan Kaisar dari garis keturunan yang tak ada habisnya, dan memusuhi yang tak ada habisnya, tetapi juga ingin melindunginya. Luo Xiu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena banyak orang kuat dari 10 warisan utama mengincarnya lagi. Dia memiliki kekuatan Kaisar Takong untuk melawan Tuan Kekaisaran. Tianjin Shengzun dan yang lainnya segera mengarahkan senjatanya dan membunuh Luo Xiu. Mereka tidak pernah lupa bahwa ada tujuan penting lainnya kali ini, yaitu membunuh Luo Xiu dan merebut rejeki darinya, karena mereka samar-samar menebak bahwa Luo Xiu mungkin juga orang yang mendapat rejeki di menara perunggu tersebut. 1. Pengadilan kematian, nenek moyang iblis kuno meraung dengan marah, melindungi Luo Xiu di belakangnya untuk melawan pengepungan banyak orang suci. Di saat yang sama, Fang Yi tidak punya cara untuk menghindarinya. Keduanya bekerja bersama-sama, menempatkan Luo Xiu di tengah, untuk menahan pembunuhan ajaib dan pemusnahan Tao terhadap banyak orang suci yang kuat. Ci. Sosok Kaisar Takong terpesona, darah muncrat dari mulutnya. Apa menurutmu kamu bisa menjadi abadi setelah menguasai rahasia kehampaan? Yang disebut keabadianmu hanyalah kamu bisa hidup abadi di dunia zaman tanpa akhir ini. Lalu jika aku mengisolasi dunia ini, kamu pasti akan mati. Master Kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh, dan pada saat yang sama dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel, dan riak menyebar, membentuk dunia ruang dan waktu yang unik, terisolasi dari dunia era tanpa akhir. Apakah kamu masih bisa bertahan jika kamu mencobanya sekarang? Saat Kaisar Guru berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Kaisar Takong dengan telapak tangan lainnya, dan darah muncrat dari mulutnya. Retakan.
Baju besi Kaisar Takong hancur, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan sebagai orang yang kuat. Ini mengejutkan banyak orang. Kaisar yang tak terkalahkan telah dikalahkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah Kaisar dikalahkan oleh inkarnasi hantu. Jika ini masalahnya, bukankah kedatangan wujud asli Kaisar setara dengan keberadaan tingkat tabu? Berhenti. Penguasa suci Takong Dojo meraung dan bergegas maju dengan senjata sakti seorang Kaisar di tangan. Karena Kaisar Takong adalah pendiri Takong Dojo dan nenek moyang dari garis keturunan mereka. Bagaimana mereka bisa menyaksikan sang pendiri jatuh? Aku memberimu kesempatan untuk berhenti. Suara Tuan Kaisar terdengar dingin. Ketika dia pertama kali datang, dia mengatakan bahwa lelucon ini akan berakhir, era akan segera berakhir, dan bencana yang lebih besar akan datang. Tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan sama sekali. Bahkan Kaisar Takong, yang telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun, secara pribadi mengambil tindakan untuk mengguncang inkarnasi hantunya. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi lawan dan ingin mengakhiri pertarungan ini, menurut mereka siapakah mereka? Saya melihat jari Kaisar Guru menyatu, seperti ayunan pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan menyapu dan mengenai senjata ajaib Kaisar yang dikorbankan oleh Guru Tao Kong, menyebabkan raungan yang menakutkan. Kiang! Senjata ajaib tingkat Kaisar terlempar, dan Guru Tao juga terbang ke samping, dan tubuhnya hampir hancur. Kekuatan Guru Kaisar tidak ada bandingannya. Bahkan jika dia adalah inkarnasi dari hantu, dia sangat kuat, bahkan melampaui level Kaisar Agung. Setelah itu, Master Kekaisaran mengambil tindakan dengan kejam. Kaisar Takong terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan nafasnya menjadi semakin lemah. Awalnya, selama dia berada di langit dan bumi di era tanpa akhir, dia bisa menyatu dengan kehampaan, menjadi abadi, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tetapi pada saat ini, Guru Kaisar menggunakan cara terbaik untuk mengisolasi dia dari kehampaan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Master Penciptaan Tao Dao Tian kontemporer, seorang lelaki tua berambut putih, melangkah maju dan berkata, "Surga Penciptaan Tao juga merupakan warisan teratas di antara 3.000 surga Tao di dunia Tao, tetapi agak berbeda dari 10 warisan yang lebih kuat. Surga Penciptaan Tao relatif sederhana. Seperti kata pepatah, banyak orang kuat dari 10 warisan utama, termasuk Kaisar Takong, semuanya adalah biksu dan penguasa dari silsilah yang tak ada habisnya. Jika semua orang ini dibunuh di sini oleh Tuan Kaisar, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh silsilah yang tak ada habisnya. Setelah era hancur di masa depan, garis keturunan yang tak ada habisnya harus berjuang untuk bertahan hidup di lautan kekacauan dan dunia abadi. Secara alami, ia dapat mempertahankan sebagian kekuatannya, dan yang terbaik adalah mempertahankan sebagian kekuatannya. Bagus. Tapi Kaisar Master mengabaikannya. Dengan lambaian tangannya, 2 sinar cahaya pedang kembali melukai Kaisar Takong hingga terluka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tulangnya terlihat di banyak tempat. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kehampaan, dan sesosok bayangan tampak berjalan keluar dari kehampaan dan datang tidak jauh dari situ. Dia menangkupkan tangan dan tinjunya ke arah sosok bayangan Master Kekaisaran dan memberi hormat sebagai seorang junior. Orang ini juga merupakan penjelmaan dari hantu, bukan orang sungguhan. Dia memiliki sepasang pupil ungu yang aneh, dengan 9 riak seperti riak yang muncul. 9 baris pupil ungu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang kuat dari klan mata ungu. Bab 3320 Badai. Leluhur. Klan mata ungu dianggap sebagai klan besar di dunia Tao. Dibandingkan dengan 10 suku dewa terkuat lainnya, klan mata ungu memiliki jumlah orang terbanyak. Wujud manusia datang, semua orang yang hadir dari klan mata ungu sangat bersemangat, dan mereka berlutut untuk beribadah, sangat bersemangat. Hal ini juga mengingatkan banyak orang akan legenda klan mata ungu. Di hari-hari awal era tanpa akhir, klan mata ungu juga keluar dari tabu. Setelah pergi ke lautan kekacauan dan dunia abadi, mereka tidak pernah kembali. Banyak orang mengira bahwa orang-orang berkuasa yang hilang dalam sejarah itu sudah lama meninggal, namun nyatanya orang-orang tersebut masih ada. Nenek moyang ini semuanya bekerja keras di lautan kekacauan dan dunia abadi. Zimo, apakah kamu ingin memohon padanya? Master Kekaisaran memandang leluhur klan mata ungu. Aku tidak memohon belas kasihan untuknya, tapi untuk silsilah yang tak ada habisnya. Silsilah kita yang tak ada habisnya sudah lemah dan sulit untuk bertahan hidup di dunia abadi. Kata leluhur klan mata ungu sambil tersenyum masam. Sumber zaman ini mendekati bencana, tetapi orang-orang dari garis keturunanmu yang tak ada habisnya ini bersembunyi di dalam sarang. Apakah kamu menutup mata? Kaisar bertanya. Ini memang salahku karena menunggu.
Aku sudah terlalu lama tidak memperhatikan urusan alam Dao tak berujung, kata nenek moyang klan mata ungu. Kamu baru saja melepaskan tanggung jawab hanya dengan satu kalimat. Guru kekaisaran mendengus dingin dan menatap ke arah banyak biksu dari 10 warisan utama silsilah tak berujung. Luo Xiu adalah muridku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membayar harganya. Saat kata-kata Tuan Kaisar jatuh, dalam sekejap, aura besar turun. Engah kepulan. Di antara 10 warisan utama, hampir setengah dari orang kuat tubuhnya hancur dan mati dengan kejam. Wajah leluhur klan mata ungu sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu baru saja membunuh begitu banyak orang, semua orang di kota tanpa akhir ini pantas mati. Wajah leluhur iblis kuno muram. Awalnya, dia sama sekali bukan bidak catur, dan tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut tata letak, tetapi karena dia adalah keturunan dari orang kuat paling kuno, dia menjadi sasaran orang-orang kuat yang tak ada habisnya dan disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang sama berlaku untuk Luo Xiu. Kebangkitannya agak mendadak, dan diduga ada hubungannya dengan garis keturunan kuno. Istana peri milik garis keturunan kuno, tetapi diklaim bahwa dia adalah tuan muda, jadi juga diyakini bahwa dia adalah bidak catur tertua yang tersisa di dunia tanpa akhir, jadi 10 warisan besar yang tak ada habisnya mencoba segala cara untuk membunuhnya. Mungkin tidak ada salahnya berpikir seperti itu, namun nyatanya tidak ada dasarnya sama sekali. Yang lebih dipedulikan oleh silsilah tak berujung adalah bakat dan potensi yang ditunjukkan oleh Luo Xiu. Karena dia sudah memusuhi dia tidak bisa dibiarkan tumbuh. Lelucon ini berakhir di sini. Tuan Kaisar mengungkapkan sikapnya. Nenek moyang klan mata ungu memandang Luo Xiu dengan makna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Yang lain tidak memahami arti ini. Tapi hanya dia yang tahu. Mengenai legenda Kaisar Guru, dia telah membimbing banyak orang. Beberapa kaisar agung yang pernah dia bimbing kemudian menerobos alam asal dan berubah menjadi makhluk terlarang. Tetapi orang-orang itu bukanlah murid dari guru kekaisaran, mereka juga belum diakui sebagai murid oleh guru kekaisaran. Untuk waktu yang lama, Luo Xiu adalah satu-satunya murid yang diakui oleh guru kekaisaran. Tidak diragukan lagi, status sebagai murid Imperial Master saja sudah cukup membuat banyak orang tidak berani bertindak gegabah, karena keberadaan Imperial Master memiliki efek jerai yang kuat. Pada saat ini, hantu Master Kekaisaran berjalan menuju Luo Xiu, dan menyentuh alis Luo Xiu dengan jarinya. Berdengung. Aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Luo Xiu. Ini. Mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut, karena yang didapatnya adalah warisan. Meskipun dia berlatih dengan guru kaisar pada awalnya, dan guru kaisar telah memberinya bimbingan, dia tidak pernah mengatakan ingin menerimanya sebagai murid. Sekarang, dalam situasi seperti ini, guru kekaisaran menerimanya sebagai muridnya dan langsung memberinya warisan. Luo Xiu tidak menyangka hal ini sama sekali. Berhati-hatilah di masa depan. Wei Shi berada di tempat yang istimewa sekarang, dan tidak banyak kepastian apakah dia bisa kembali. Di era ketika hampir tidak ada yang disebut harapan, Wei Shi merasa bahwa kamu mungkin bisa menciptakan keajaiban di masa depan. Tapi masih ingat platform Tao yang membawa harapan? 3 era besar semuanya menggantungkan harapan mereka pada keberuntungan, tapi itu hanya omong kosong dan fantasi. Jika memang ada harapan di dunia ini, menurutku itu kamu. Jangan mengecewakanku. Kata-kata ini sampai ke telinga Luo Xiu. Kecuali Luo Xiu, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Jelas sekali Tuan Kekaisaranlah yang diam-diam mengirimkan pesan itu. Dai. Pembatasan pada tanah penciptaan kuno tidak ada lagi, dan para beku paling awal dan tertua dikawal oleh orang-orang kuat masing-masing. Silsilah yang tak ada habisnya menderita kerugian besar. Banyak warisan kuat dan leluhur setingkat orang suci telah mati, yang juga berarti bahwa mereka akan jatuh dari warisan teratas. Dengan keberadaan guru kaisar, sebagai murid guru kaisar, beberapa orang kuat dari garis keturunan yang tak ada habisnya datang untuk berteman dengannya. Kekuatan ini belum pernah mengalami konflik dengan Luo Xiu sebelumnya. Teman kecil, guru kekaisaran senior sangat baik terhadap klan Sura kami. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat datang ke klan Sura kami. Tidak peduli apa masalahnya, klan Sura kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikannya. Seorang pria dari suku Shuro berjalan, diikuti oleh Dewi Shuro. Selain itu, dia adalah patriark kontemporer klan Shuro. Kultivasinya sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, dan dia jelas merupakan salah satu orang terkuat di dunia. Tuan Kaisar tidak muncul sebelumnya. Jadi klan Sura tidak mengetahui hubungan antara Luo Xiu dan Tuan Kaisar. Kemudian, Tuan Kaisar muncul, dan klan Sura tidak perlu mengambil tindakan. Kini mereka tentu ingin menunjukkan sikap dan posisinya. Meskipun aku, klan Kuang, memiliki dendam terhadap teman kecilku, aku bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Orang-orang kuat dari klan Kuang juga datang.
Meski sempat terjadi beberapa konflik antara kedua belah pihak, namun pada analisa akhir tetap saja pertarungan antar generasi muda. Tidak peduli apakah itu pengepungan 10 warisan utama di dunia Tao atau pengepungan berikutnya, klan Kuang tidak berpartisipasi di dalamnya. Tentu saja, Luo Xiu bukanlah orang yang tidak kenal ampun saat berkuasa. Saat dihadapkan pada tawaran orang-orang berkuasa dari semua kekuatan besar, dia selalu menyambut mereka dengan senyuman. Di saat yang sama, Luo Xiu juga tahu betul bahwa wujud asli kaisar tidak datang karena tidak mungkin untuk datang. Menurut pernyataan kaisar, dia berada di tempat khusus dan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali lagi di masa depan. Nenek moyang saya telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan keturunan klan iblis kuno tidak tahu apakah mereka telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam era tanpa akhir, atau apakah mereka telah menjadi pion dari garis keturunan paling kuno. Nenek moyang iblis kuno merasa sedikit sedih. Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya, karena ketika dia berada di alam iblis kuno, dia secara pribadi memenggal kepala seorang jenius dari klan iblis kuno. Di saat yang sama, dia juga bisa merasakan kekhawatiran nenek moyang iblis kuno. Bagaimanapun, akan baik-baik saja jika keturunan klan iblis kuno diintegrasikan ke dalam era tanpa akhir, tetapi jika mereka menjadi bidak catur dari silsilah paling kuno, maka orang-orang kuat dari silsilah tak berujung itu pasti akan mengambil tindakan. Membersihkan. Senior, aku ingin membawa gadis ini pergi. Pada saat ini, leluhur klan mata ungu datang. Meski dia hanya bayangan, aura yang dia pancarkan tak terduga. Bahkan jika orang ini bukan orang kuat di alam yang sama dengan Kaisar Master, dia pasti tidak jauh berbeda. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Yan Yuer yang berdiri di samping Luo Xiu. Tidak ada keraguan bahwa dengan level leluhur klan mata ungu, dia telah melihat sekilas bahwa 80% kekuatan takdir era tanpa akhir kini telah diintegrasikan ke dalam tubuh wanita ini. Dengan kata lain, Yan Yuer kini menjadi putra keabadian, membawa berkah keberuntungan dan menjadi rezeki harapan.